Yeay. Kembali lagi di acara Open Mic Indo TV. Kali ini kita tampilkan seorang komik yang bukan saja sudah berpengalaman, tapi juga sudah sempat berprestasi dan menjadi pemenang untuk beberapa kompetisi dan juga sempat punya show-nya dia sendiri. Ya. Tapi seperti saya bilang bahwa stand up comedy di seluruh dunia dikembangkan lewat open mic. Sehingga walaupun seorang komik yang sudah terkenal atau sudah profesional, dia tetap membutuhkan open mic sebagai tempat untuk mencoba materi baru atau mengasah materi yang lama, membuatnya menjadi lucu, lebih lucu dan terlucu, funniest, atau merewrite-nya, merubah punch-nya jadi setup jadi punch, atau memasukkan formula-formula dan sebagainya. Sekali lagi bahwa stand up comedy di seluruh dunia dikembangkan lewat acara open mic. Open mic adalah panggung terbuka untuk belajar, berlatih, mencoba stand up comedy atau apapun seni lain. Nah, kali ini kita tampilkan seorang komik yang masih membutuhkan open mic walaupun dia sudah berprestasi, sudah dibayar orang untuk show-nya dan sudah menghasilkan lumayan. Dia berasal dari Madura dan kemudian bermukim di Madura dan sampai sekarang masih tetap di Madura. Dia ya, kita beri tepuk tangannya meriah. Inilah Holly Balai dari Jakarta Utara. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Holly Balai. Nggak nanya ya. Holy di kamus artinya suci. Balai, saya cari di Google, nggak ada artinya. Sialan. Oke, lupakan. Kata papa, karena beliau ke Tanjung Balai. Holly Balai Klop. Kalau ke bau-bau, bau. Sialan. Jadi memang di keluarga saya, kakak pertama Holly Pranata, kedua Holly Sari, yang bontot Holly Soka. Saya nggak ada, nggak disebut. Papa maunya namanya Holly Balai. Mama nggak terima. Dia maunya Rizky. Tetangga yang nggak terima. Adiknya Papa. Apa sih?
Sekarang udah ada Holy Resto, udah ada Holy Bar, udah ada Holy Wings, udah ada Holy Cow, udah ada Holy Top, martabak. Jadi memang di keluarga saya paling hitam. Yang lain abu-abu. Saking hitamnya, saya kayak kuda Mustang. Mas tengil. Ya gitu deh. Sampai waktu kecil saya dibully sama tetangga saya. Dia kalau manggil saya, hitam, hitam. Saya jawab, iya, iya. Dia manggil lagi, hitam, hitam. Saya jawab, iya, iya. Ya lupa pansnya ini. Jadi mama selalu bilang ke saya, udah nak, kamu itu hitam-hitam kereta api. Biar hitam, banyak yang ngantri. Makasih ya ma. Satu lagi, mama lupa ngomong. Apa ma? Sini mama bisikin. Mama bohong. Sialan. Nungguin ya. Saya Holy Balai. Holy. Coba sharing-sharing dulu sama teman-teman di sini, sama pemirsa di rumah, sharing dulu. Bagaimana prosesnya menulis materi seperti itu? Pertama, materi sebenarnya udah dibikin sebelum-sebelumnya. Selalu ngikutin kata papa. Materi itu udah nggak usah dirubah-rubah. Itu aja dimain-mainin gimana caranya. Dan kalau saya, cara maininnya adalah voice recorder. Jadi ketika saya menemukan satu punchline, saya mainin variasi delivery yang kayak seperti apa. Saya record, saya dengerin. Oh ini agak delay nih, timingnya berarti kurang. Saya record lagi. Gitu aja terus Pak. Udah selesai itu. Karena menurut saya ya lupa sih. Yang jelas kita lihat tadi bahwa itu materi tidak ngarang di panggung ya. Itu sudah ditulis dan sudah jelas punchnya. Bahkan Holy tadi memperlihatkan bahwa ketika punchnya lupa pun masih tetap bisa bikin ketawa orang, ya kan, dengan wah tadi punchnya hilang. Punchnya lupa. Lupa beneran. Iya. Ya. Dan itu terjadi pada semua orang ya. Semua komik terkenal di seluruh dunia pun pernah mengalami yang namanya bom, yang namanya ngeblank, yang namanya punch itu lupa. Ya, yang parah adalah kalau setupnya lupa. Berarti dari setup adalah bagian depan dari sebuah jokes, punch adalah bagian belakang dari sebuah jokes. Ya, satu lagi yang saya catat tadi adalah Holy Balai menggali materi dari dirinya sendiri. Ya, tentang namanya, tentang keluarganya dan sebagainya. Ya, itu yang mesti diikuti, bukan cuma oleh pemula tapi juga udah yang senior ketika dia mulai tidak kehilangan arah terhadap materi-materinya. Kemudian dan salah satu kekuatannya Holy Balai tadi adalah delivery. Ya, ingat bahwa ketika kita sudah di panggung, delivery itu 90% faktor yang menentukan. Materi itu tinggal 10% saja.
Itu tadi caranya dia untuk selalu mengasah deliverynya dengan mendengarkannya ulang, dan kita juga kalau open mic sebaiknya zaman sekarang ini direkam video untuk kemudian kita pulang kita analisa, kemudian kita melakukan rewrite, dan tentunya deliverynya juga mesti diperbaiki ya, di rearrange lagi ya. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Holly Balai. Seperti tadi saya bilang bahwa Holly Balai adalah salah satu komik yang sudah punya pengalaman cukup di Indonesia ini, walaupun dia belajarnya cuma sebentar ya, cuma kira-kira setahun ya, 2 tahun. 2 tahun dia belajar, kemudian yang dia pelajari adalah teori dan teknik. Nah, sekarang dia lebih banyak mempraktekannya ya, dengan tampil sebanyak mungkin di panggung, dibayar atau tidak dibayar, yang jelas kita dapat pengalaman dan pelajaran. Itu yang paling penting. Semua komik-komik yang saya bina itu saya rata-rata saya bilang bagilah 3 etape hidup Anda sebagai artis dan calon artis. 1, di mana masa belajar. Panjang pendeknya masanya itu tergantung kemampuan masing-masing untuk belajar. Kemudian masukilah masa yang namanya masa promosi, di mana kita tampil sebanyak mungkin, dibayar dan tidak dibayar, pokoknya tampil sebanyak mungkin untuk cari yang namanya jam terbang, jam yang bisa terbang ya. Ya, kemudian setelah itu tentukanlah kapan kita menentukan kita itu masuk ke masa profesional, di mana kita sudah punya tarif sendiri, sudah punya rider sendiri, bahwa oh saya mau mikrofon yang kayak Syahrini gitu ya, yang mengkilat-mengkilat, yang segala macam. Ya itu kita sudah punya rider sendiri, artinya juga kita sudah punya manajemen, manajer dan sebagainya. Persiapan kita juga lebih matang ya. Tapi persiapan yang utama bagi seorang stand up comedian untuk tampil di panggung adalah menulis materinya. Tidak bisa tidak menulis materinya ya. Itu. Kita masih tetap di Open Mic Hai Indo TV bersama Om Ramon, dan kita akan tampilkan lagi komik-komiknya berikutnya ini setelah pesan-pesan berikut.